hari ini aku akan cerita tentang insight yang aku dapat dari kisah Maryam alaihissalam dalam Al-Quran. Sebenarnya ini sesuatu yang udah ada di pikiran dari dulu, tapi nyari momen buat cerita gitu kan. Kisah Maryam alaihissalam ini sangat personal buat aku karena waktu dulu tuh ketika aku menghafal sebuah ayat di surat Ali Imran, ya, pas banget kisahnya itu saat ibu Bunda Maryam alaihissalam sedang state gitu ya kepada Allah. eh, Beliau kan belum punya anak ya, bertahun-tahun gak punya anak. Lalu beliau menyampaikan bahwa eh, ingin punya anak dan ketika punya anak beliau akan bernazar. Beliau bernazar eh, menjadikan anaknya sebagai hamba Allah yang memang bekerja untuk memberikan segenap jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ibunya Bunda Maryam ini adalah orang yang lama sekali tidak diberikan keturunan. Kemudian ketika diberi keturunan, ternyata perempuan dan mungkin bisa jadi dari kalimat yang ada di ayatnya itu anak perempuan itu sesuatu yang aneh gitu di masa itu, jadi dianggap kayak kegagalan lah punya anak perempuan itu ya, dan banyak sekali kebudayaan yang menganggap seperti itu. Bisa jadi juga ada perasaan bahwa mendidik anak perempuan itu cukup berat gitu ya. Jadi perlu keteguhan hati untuk mendidik perempuan. Ketika aku baca dan menghafal surat itu gitu ya, ayat itu, ada perasaan gitu di dalam hati. Suatu saat kalau aku punya anak perempuan akan aku beri nama Maryam gitu. Karena ngefans banget dengan Bunda Maryam ini. Kemudian pada saat itu pas baca lagi ngafal gitu lagi punya perasaan itu, ternyata ada WhatsApp gitu masuk ke handphone dan bunyinya adalah katanya ada orang yang nanyain kamu gitu. Ada orang yang istilahnya tuh nanyain ya. Jadi ingin tahu siapa aku gitu. Dan orang itu adalah suami aku sekarang gitu ya. Dulu belum kenal gitu. Saat aku berniat untuk punya anak yang bernama Maryam, saat itu ternyata Allah menetapkan jodoh aku gitu ya. Mulai membuat cerita, memulai cerita pernikahan aku. Jadi sosok Maryam ini menjadi sosok yang menjadi bagian dari kisah kehidupan aku. Jadi suka banget dan tidak ada yang tidak amazed ya dengan beliau gitu. Itu yang pertama. Jadi beliau adalah putri seseorang yang memang sangat mengharapkan untuk punya anak gitu di masa itu. Kemudian yang kedua adalah beliau adalah perempuan suci yang menjaga dirinya. Guru ngajiku tuh bilang Maryam itu perempuan suci yang disentuh pun belum pernah gitu. Disentuh pun dia tuh kayak guru ngaji aku tuh cerita, tak gitu aja tuh belum pernah disentuh oleh laki-laki tuh belum pernah gitu. Karena dia kerjaannya di masjid ya di Baitullah, eh, dia bekerja membantu pamannya Nabi Zakaria. Kemudian tiba-tiba perempuan suci itu mendapatkan anugerah dari Allah berupa anak. Padahal dia tuh belum pernah disentuh sama sekali gitu. Nah, ini merupakan titik balik ya, sesuatu yang gak mungkin terjadi pada kondisi normal gitu. Gak akan pernah terjadi saat ini pun gitu ya. Setiap orang yang ingin punya anak pasti harus mengalami pembuahan gitu. Dan ya ada perempuan zaman sekarang yang hamil gitu ya dengan donor sperma gitu, tapi kan it's different. Beda dengan Bunda Maryam ya yang memang suci dan diberikan ruh rahimnya oleh Allah. Putranya pun menjadi seorang nabi gitu. Bukti bahwa pertama dia adalah nabi, yang kedua bukti bahwa
ibunya itu orang suci gitu. Jadi ketika anaknya yang masih dalam timbangan itu bisa bicara, itu sebuah ketidakmungkinan yang terjadi, mukjizat. Maka Nabi Isa pun sangat mungkin untuk lahir tanpa seorang ayah. Gitu. Allah yang menetapkan gitu ya. Kemudian kelahiran Nabi Isa proof sebagai seseorang yang lain tanpa ayah itu menjadi proof bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan gitu. Istilah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi terpatahkan dengan cerita yang ada di beberapa surat ya yang ada dalam Al-Quran. Saya tidak bisa mention satu persatu. Kemudian yang bikin saya amazed juga berkaitan dengan Bunda Maryam adalah beliau itu punya mihrab ya, selalu beribadah di mihrab. Dan belakangan saya tahu bahwa mihrab itu adalah tempat sholat laki-laki sebetulnya. Karena pada zaman itu perempuan mendapatkan tempat di luar gitu. Kayak memang selalu terjadi diskriminasi terhadap perempuan di berbagai kebudayaan di berbagai masyarakat gitu. Salah satunya adalah pada zaman itu. Dan karena beliau bekerja atau dibesarkan oleh Nabi Zakaria waktu itu, jadi beliau bisa menggunakan mihrab itu untuk beribadah dan ketika eh, laki-laki tidak ada di masjid untuk sholat menghadap ke mihrab itu, Maryam alaihissalam menggunakannya. Kalau kita bicara sholat ada 5 waktu dan 5 waktu itu tentu saja jauh lebih singkat daripada waktu yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, Maryam justru sebaliknya gitu. Dia menggunakan mihrab itu untuk beribadah kepada Allah di luar waktu sholat karena beliau kan sholatnya kemungkinan besar di tempat perempuan ya, tapi beribadah yang lain di mihrab itu gitu, di tempat itu di luar ketika laki-laki ada di situ ya. Jadi eh, beliau jauh lebih banyak menggunakan mihrab itu. Oleh sebab itu ketika Nabi Zakaria datang dan melihat em, Bunda Maryam ini makan buah gitu yang buahnya itu nggak ada di keumuman gitu pada saat itu. Ditanya buahnya dari mana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, dan apa yang didapat oleh Bunda Maryam ini membuat Nabi Zakaria yakin gitu bahwa kalau kita yakin kepada Allah, Maryam saja bisa mendapatkan makanan yang dia sedang beribadah gitu di mihrabnya gitu. Hal lain mungkin nggak menutup kemungkinan akan terjadi. Akhirnya itulah yang memotivasi Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah agar diberi keturunan gitu. Dan Allah mengabulkannya dengan memberi Nabi Zakaria putra ya, yaitu Nabi Yahya gitu. Nah, mihrab ini adalah sebuah simbol kalau menurut saya, simbol kita memiliki tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Karena di zaman sekarang ya, oke kita bisa sholat di mana aja gitu. Berarti kita sudah memastikan bahwa rumah kita itu bersih gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau kita punya tempat khusus gitu untuk berdoa. Di zaman sekarang yang sudah sangat familiar dengan mindfulness ya, orang itu punya loh tempat khusus untuk meditasi gitu. Biar hening, biar nyaman, tempatnya bersih, tempatnya bikin kita khusyuk gitu kan. Tapi apakah orang-orang itu punya tempat khusus untuk sholat? Seharusnya balance ya. Karena sebetulnya sholat adalah cara Allah untuk membuat kita mindful. Sebenarnya kita nggak usah meditasi, kita sholat aja yang khusyuk. Nanti kita bisa kok eh, menghadirkan mindfulness itu gitu ya. Dengan ketika orang lain gitu sangat fanatik dengan mindfulness gitu ya, menganggap bahwa meditasi itu cara yang kuat untuk membuat diri kita waras gitu. Sebetulnya Muslim seluruhnya yang nggak peduli, yang peduli gitu, sudah mendapatkan fasilitas untuk bisa mindful, yaitu dengan melaksanakan sholat gitu. Dan mindfulness itu akan hadir ketika kita bisa mempersiapkan environment yang baik untuk sholat. Kayak gitu. Dulu waktu saya masih belum menikah ya, saya tuh nggak suka ngelihat ibu-ibu yang
pakai mukena gonjreng gitu ya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha buat ngeliatin kalau dia tuh orang kaya gitu, kayak gitu. Dan itu berbekas ke dalam diri saya, membuat saya tuh ya udahlah fungsional aja pakai mukena gitu, biar nggak kayak mereka, biar nggak kayak ibu-ibu yang nyari muka dengan menggunakan apa namanya mukena yang bagus-bagus ketika sholat Idul Fitri. Tapi ternyata sebetulnya mempersiapkan diri dengan pakaian yang indah untuk menghadap kepada Allah itu sebetulnya hal yang baik ya, kita bisa nyaman gitu pakai mukena. Tapi memang nggak hanya ketika Idul Fitri sama Idul Adha aja dipakainya gitu. Jangan sampai Idul Fitri, Idul Adha pakai mukena yang gonjreng, bagus, cantik gitu ya. Tapi sehari-hari pakai mukena yang lusuh, itu sebaliknya nggak boleh kayak gitu. Itu sangat tidak tepat gitu. Seharusnya mukena yang bagus dan nyaman itu harus kita pakai ketika setiap hari kita bertemu dengan Allah agar kita melihat Allah itu dalam keadaan yang terbaik gitu ya dan nyaman ke kitanya. Kalau kitanya nyaman, kita akan bisa khusyuk gitu ketika sholat atau kalau kita pakai pakaian yang indah gitu menghadap Allah, kita pasti akan pede gitu untuk berdoa atau meminta sesuatu. Sama lah ketika kita mau minta sesuatu ke atasan atau ke direktur gitu. Kita pasti pakai baju kan yang bagus ya. Agar mereka mungkin respect ke kita dan ketika kita punya request, mereka mereka tuh nggak ragu gitu untuk ngelakuin apa yang kita mau. Sama dengan sholat. Ketika kita sholat dengan menggunakan tampilan terbaik kita, ya pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan seperti itu. Akhirnya saya mulai untuk nyari-nyari dan memperbanyak mukena ya. Mukena itu nggak boleh banget nih, cuman sebulan sekali digantinya gitu. Enggak gitu. Tapi ya seminggu sekali ganti gitu biar kita nyaman ketika menggunakannya. Jangan sampai sholat dengan menggunakan mukena yang bau gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah Bunda Maryam juga adalah tokoh yang saat ini di zaman modern menjadi orang yang panutan gitu dalam hal melahirkan. Jadi ada teknik melahirkan pervaginal yang menggunakan teknik Bunda Maryam. Ada yang bidan-bidan yang menyebutkan bahwa makan kurma agar kita mudah melahirkannya gitu karena Bunda Maryam juga makan kurma. Beliau ya satu-satunya orang yang ada dalam Al-Quran dan diceritakan cara lahirannya gitu. Kemudian beliau juga yang diperlihatkan gitu sama Allah kehamilannya itu paling menyedihkan dibanding dengan perempuan manapun karena tidak punya pasangan. Ya, jadi kayak kita sebagai perempuan kan suka mood swing ya ketika hamil gitu. Dan tentu saja Bunda Maryam pun mengalami itu pastinya. Sampai waktu beliau melahirkan pun gitu ya, tentu saja apa yang kita rasakan saat hamil, saat melahirkan itu beliau rasakan juga. Tapi betapa kuatnya keimanan dan mentalitas beliau sehingga ketika menghadapi sesuatu yang perih itu gitu ya nggak ditemenin suami karena emang nggak ada suami hamilnya tanpa suami dan menghadapi rasa sakit itu beliau hadapi dengan sendirian ditemani oleh malaikat tentu saja ya jauh lebih powerful ketimbang manusia gitu. Bagaimana sakitnya melahirkan ada di situ, di dalam ayat itu, bahwa Bunda Maryam itu berpikir, lebih baik sebelumnya aku udah, lebih baik aku nggak ada sebelumnya daripada aku ngadepin rasa sakit ini gitu. Rasa frustrasi itu ada sebetulnya dan valid gitu ya bagi perempuan yang sedang melahirkan atau sedang berjuang dalam kehamilan gitu. Bukan sesuatu yang cengeng gitu. Karena Bunda Maryam pun menyebutkan itu dan tertulis dalam Al-Quran gitu. Tapi Allah menguatkannya gitu ya dan beliau bisa kuat dengan keyakinan kepada Allah. Tapi state bahwa perasaan itu ada loh gitu. Perasaan frustrasi, perasaan sakit, lahiran gitu tuh ada dan it's okay gitu. Bukan sesuatu yang ketika kita mengeluh misalnya ini sakit tuh kayak kamu kurang iman gitu nggak gitu juga karena Bunda Maryam juga mengalaminya gitu bukan sesuatu yang salah gitu kayak gitu bahkan Ustadz Noman Alihan menafsirkan itu sebagai satu statement sebetulnya Bunda Maryam itu pernah punya keinginan untuk ya udahlah
ini udah nggak sanggup lagi gitu ngadepinnya. Tapi tentu saja Bunda Maryam bisa menghadapinya dengan keimanan dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam lahir. Seperti itu. Dan ini cukup besar pengaruhnya terhadap penguatan mentalitas perempuan ya menurut saya bahwa keinginan mengakhiri hidup itu adalah sesuatu yang normal ketika menghadapi ujian hidup, tapi juga bisa diatasi gitu. Kamu jangan berhenti di situ, kamu jangan menyerah gitu. Perempuan yang pernah menghadapi itu ada, bahkan namanya ada dalam Al-Quran gitu. Jadi nama surat dalam Al-Quran dan itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Kamu punya perasaan itu, tapi kamu harus maju gitu. Ikuti apa yang Maryam lakukan dan dia berhasil ya menghadapi itu kayak gitu. Dan ya kisah-kisah yang tadi, nilai-nilai yang tadi yang diberikan oleh Bunda Maryam tentang perjuangan beliau menjaga kehormatan sampai melahirkan itu jadi power ya dan jadi penyemangat buat aku untuk menghadapi apapun dalam hidup. Dan di sisi lain juga membuat aku sebagai perempuan merasa tersanjung Allah menyimpan kisah perempuan yang namanya jelas muncul dalam Al-Quran dengan kisah yang gak ideal, tapi dia bisa survive dan punya resilience dalam kehidupannya. Gitu. Perempuan tough ini gitu yang muncul dalam Al-Quran. Bukan perempuan yang hidupnya nyaman gitu kayak gitu. Jadi untuk bisa direkognisi oleh siapapun, kita nggak harus sempurna hidupnya, tapi harus punya resiliensi untuk menghadapi kesulitan hidup itu. Termasuk teman-teman yang mau bikin personal branding, tapi hidupnya nggak sempurna yang kalian harapkan gitu ya. Jangan khawatir karena itu bukan sesuatu yang negatif gitu. As long as kita bisa menghadapinya, kita bisa menampilkan itu kepada publik dan justru bisa jadi itu jadi unique selling point kita. Keunikan kita yang bisa kita jual kepada orang lain. Mungkin itu untuk cerita hari ini, karena tidak mungkin saya ceritakan di Instagram ya, panjang. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi hikmah yang bisa dipetik pada tanggal 1 Ramadan ini. Semoga puasa kita diterima dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sekian dari saya pada podcast Kisah Abadi Perempuan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.